Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Utari Ayu Surinawa. Kali ini akan mempresentasikan UTS Business Intelligence mengenai analisis UMKM. Di sini saya memilih UMKM milik teman saya, yaitu Cakrawala Trip. Sedikit profil singkat tentang Cakrawala Trip, yaitu UMKM yang bergerak di bidang jasa perjalanan wisata, khususnya open trip dan private trip, seperti ke gunung, danau, dan pantai. UMKM ini menyediakan layanan lengkap termasuk transportasi, akomodasi, logistik perjalanan, hingga konsumsi pesertanya. Cakrawala Trip berlokasi di Jambi dan didirikan pada Juli 2024 dan UMKM ini sementara masih berfokus kepada destinasi Jambi dan sekitarnya. Dari data penjualan yang diberikan oleh owner, namun tidak saya dapat tampilkan secara transparan di sini, diperoleh tren dan pola. Yang pertama yaitu trennya positif. Terjadi peningkatan penerimaan atau revenue dari bulan ke bulan, dan ini menandakan adanya pertumbuhan permintaan atau efektivitas promosi. Kedua, efisiensi versus popularitas. Beberapa destinasi, contohnya seperti destinasi Gunung Lawu, memiliki biaya operasional yang lebih rendah, namun tidak menghasilkan laba yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak selalu menjamin keuntungan. Popularitas dan jumlah peserta tetap menjadi faktor penentu utama. Lalu jumlah peserta berfluktuasi. Tidak ada pola stabil pada jumlah peserta. Kemudian masalah potensial yang muncul dari data. Pertama itu ketergantungan pada volume peserta. Banyak biaya operasional yang bersifat tetap seperti sewa mobil, logistik, dan makan supir. Nah, sehingga jika pesertanya semakin banyak, otomatis nanti marginnya semakin banyak. Namun sebaliknya, ketika pesertanya semakin sedikit, maka sedikit pula margin labanya. Kemudian biaya operasional tidak proporsional. Nah, item seperti BBM tadi, simaksi, dan logistik mendominasi pengeluaran dan tidak selalu sebanding dengan laba yang dihasilkan. Lalu tidak konsisten dalam penetapan harga. Ada harga per orang tampak bervariasi dan belum mencerminkan standar biaya minimum untuk menjamin keuntungan yang stabil. Lalu variasi besar dalam biaya operasional, terutama pada item sewa mobil, BBM, dan logistik. Terakhir, ketergantungan pada jumlah peserta. Jika pesertanya sedikit, contohnya seperti peserta ke Gunung Lawu, maka labanya juga semakin sedikit. Labanya sangat kecil. Nah, ini peluang yang muncul berdasarkan data. Pertama, fokus ke destinasi yang high margin. Nah, dari data itu muncul destinasi Gunung Kerinci dan Danau Gunung Tujuh itu terbukti menghasilkan margin yang baik, lebih tinggi daripada destinasi lainnya. Nah, penjadwalan ulang trip ke destinasi ini akan mendongkrak profitabilitas. Sering-sering ke destinasi Gunung Kerinci dan Danau Gunung Tujuh. Kemudian pengembangan produk digital. Data menunjukkan kebutuhan akan pendekatan digital lebih kuat, seperti sistem booking online atau penawaran via WhatsApp dan Instagram untuk meningkatkan jangkauan. Kemudian segmentasi pasar lebih luas. Nah, sebelumnya Cakrawala Trip ini lebih berfokus kepada orang-orang pecinta alam atau yang suka hiking naik gunung. Nah, mungkin dapat menawarkan opsi trip ke segmen yang berbeda, contohnya seperti retreat. Lalu monitoring dinamis dengan business intelligence dashboard. Dengan data yang sudah tersedia, akan sangat efektif untuk membangun dashboard business intelligence sederhana yang menunjukkan laba tiap destinasi, jumlah peserta per trip, biaya operasional tertinggi, dan tren bulanan. Lalu apa saja rekomendasi strategis dari segi business intelligence? Pertama itu strategi promosi yang lebih terarah. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah peserta secara konsisten dan mengoptimalkan destinasi yang terbukti menguntungkan. Caranya dengan fokus pada high profit destination, seperti yang telah ditampilkan pada slide sebelumnya. Tingkatkan frekuensi promosi destinasi yang menghasilkan laba lebih tinggi.
Kemudian pemanfaatan media sosial secara maksimal, bisa menggunakan Instagram dan TikTok untuk mempromosikan trip dan visual yang menarik. Kemudian unggah konten-konten seperti testimoni peserta, highlight video, dan konten edukatif terkait destinasi. Lalu program referral dan early bird discount. Menetapkan diskon untuk peserta yang mendaftar lebih awal atau sistem referral. Seperti peserta tersebut mengajak teman, maka dia akan mendapatkan diskon untuk meningkatkan jumlah peserta per trip. Lalu dapat juga dengan cara partnership dengan influencer lokal atau komunitas hiking. Jalin kerjasama promosi dengan komunitas traveling atau influencer mikro, outdoor, atau adventure. Kedua, efisiensi biaya operasional. Tujuannya untuk menurunkan pengeluaran tetap tanpa mengurangi kualitas layanan. Bisa dilakukan dengan cara kerjasama jangka panjang dengan vendor lokal. Nah, jika kita menjalin kerjasama yang panjang, otomatis negosiasi harga tetap untuk jasa sewa mobil, BBM, dan logistik, tenda, dan batas lain-lain, itu akan dapat harga yang lebih murah jika kerjasama jangka panjang dengan vendor. Kemudian sewa atau investasi alat sendiri. Selain kerjasama dengan vendor, akan lebih menguntungkan lagi jika kita punya alat-alat sendiri seperti peralatan yang sering digunakan, tenda, matras, itu akan lebih hemat jika dimiliki sendiri. Kemudian manajemen logistik yang dinamis. Sesuaikan logistik dengan jumlah peserta agar tidak over budget. Misalnya, tenda besar hanya digunakan untuk peserta besar jika grupnya besar, pesertanya banyak. Ketiga, diversifikasi produk dan paket wisata. Tujuannya untuk menjangkau pasar lebih luas dan tidak hanya terbatas pada orang yang suka hiking atau pendaki alam. Cakrawala Trip bisa menawarkan paket wisata yang alternatif, misalnya wisata healing atau retreat untuk pekerja kantoran, kemudian trip edukasi ke mahasiswa atau konservasi, lalu wisata budaya dan kuliner lokal, serta flexible package system. Misalnya hanya transport only atau ada paket tapi tanpa konsumsi, dan akomodasi pilihan lainnya. Keempat, terakhir, itu manajemen peserta dan sistem pemesanan. Tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dan memudahkan pengelolaan trip dengan cara penerimaan sistem booking online seperti melalui website, sosmed, dan WhatsApp admin. Buat sistem reservasi sederhana yang terhubung ke Google Sheet atau sistem form digital dan tambahkan notifikasi otomatis untuk sebagai pengingat dan update trip di WA atau email. Kemudian segmentasi dan database pelanggan. Bangun database peserta untuk retargeting promo berdasarkan preferensi sebelumnya. Contohnya, kirim promo Gunung Kerinci ke peserta sebelumnya yang menyukai trip gunung. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.